Dan ekspresi itu harus kita nyatakan dengan tindakan yang nyata. Ya, kita perlu berdoa, tapi firman Tuhan katakan sebaiknya kebaikan hatimu itu, apa yang ada di hati itu, harus diketahui oleh orang. Diekspresikan nyata. Nggak cukup hanya dalam doa. Tapi harus ada ekspresi yang keluar dari hati ini kepada orang lain di sekitar kita. Bisa dalam bentuk apa? Kebaikan itu yang ada dalam hati kita karena sukacita yang dari Tuhan yang kita alami. Bisa diekspresikan. Ya, kita bisa memberikan materi sembako kepada orang yang sedang kelaparan. Banyak orang yang jatuh ke dalam kemiskinan perlu dibantu dengan donasi. Tidak perlu lihat jauh-jauh di sekeliling kompleks perumahan kita. Saya hampir setiap hari melihat orang susah dan saya tidak tahan dengan uang saya berikan. Dan kadang-kadang saya memberikan kue atau makanan. Kami juga memberikan sembako. Karena kalau kita membuka mata kita dan telinga kita, tidak perlu jauh-jauh di sekeliling kita ada banyak orang yang terdampak korban daripada pandemi ini. Mereka membutuhkan kita membagikan sukacita, supaya mereka mencicipi juga apa yang kita alami. Saudara dan saya bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Ada banyak orang di sekitar kita yang dia tidak bisa tidur nyenyak, dia tidak bisa tenang, ya, dia kurang makan, bahkan ada yang kesakitan. Mari, saudara, kita harus bagikan kepada orang sekeliling kita. Termasuk kita memberikan semangat. Ada banyak orang menghadapi pandemi ini letoy, saudara. Mentalnya jatuh. Nyalinya habis, saudara, gara-gara ini. Setiap hari mendengar berita COVID sudah muak. Lemes, saudara, lihatnya. Banyak yang merasa udah nggak tahan. Udah deh, nggak usah lihat televisi lagi lah. Nggak usah dengar berita lagi lah. Makin dia dengar, makin dia merasa putus harapan dia. Dia merasa kayak kehilangan kekuatan. Karena memang semangatnya itu ditojos dan dia tidak bisa bergerak. Orang-orang itu membutuhkan suntikan semangat, saudara. Injeksi semangat. Makanya saya kalau memberikan salam kepada teman-teman lewat WA, saya bilang, salam sehat dan bersemangat. Karena kalau manusia sehat, tapi nggak punya semangat, tinggal tunggu matinya aja, saudara. Apalagi orang sakit. Kalau orang sakit udah nggak punya semangat hidup lagi, udah game dia. Orang di sekitar kita sekarang banyak yang semangatnya sudah mengendor. Mungkin kelelahan. Dulu udah dibilang, paling sebulan juga selesai pandemi ini. Nanti puncaknya pada bulan Mei. Ternyata ini sampai bulan Agustus. Masih naik terus. Seakan-akan nggak tahu ujungnya kapan ini. Banyak orang yang sekarang semangatnya sudah kelelahan. Dan mengatakan, aduh udah nggak tahan. Saudara dan saya yang diberikan kekuatan oleh Tuhan melalui sukacitanya bisa memberi harapan, memberi semangat, menyuntikkan mereka supaya mereka paling tidak mencicipi kebaikan yang dari kita itu. Cicip dulu dia. Termasuk di dalamnya kita memberikan info-info yang benar. Karena di dalam pandemi ini, bukan hanya banyak informasi yang benar, tapi juga hoax yang menyesatkan. Seperti yang Yesus katakan, ketika menghadapi akhir zaman, banyak orang nanti yang ngaku-ngaku mau jadi penyelamat. Dan itu hoax banyak, yang menyesatkan banyak. Maka saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan dan ditempatkan di sekitar saudara,
diminta untuk memberikan informasi yang benar. Bagaimana menjalani hidup ini dengan disiplin dan informasi-informasi yang benar. Biarlah kebaikan kita itu dirasakan, dicicipi oleh orang di sekitar kita. Sebagai penutup, next. Yang terakhir, next slide. Sukacita akan dialami di dunia ini oleh orang yang menerima anugerah keselamatan melalui kasih Yesus Kristus. Dan sukacita ini menjadi kekuatan dalam menghadapi penderitaan-penderitaan di dunia akibat dosa manusia. Memang Tuhan memberikan sukacita itu sehingga supaya bisa tahan di tengah-tengah dunia yang memang sudah jatuh ke dalam dosa. Sukacita itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Dimensinya dimensi roh yang disuntikkan ke dalam batin kita kepada pribadi orang yang sudah percaya. Sehingga orang itu akan mengalami kehadiran Tuhan. Sebagai contoh, saya tinggal berdua dengan istri saya di rumah sejak sudah anak saya menikah dan pergi, dan yang satu lagi sekolah, jadi saya berdua di rumah. Maka setiap hari saya dengan istri saya, tapi ketika saya bersama-sama dengan istri saya, kadang-kala istri saya ada di belakang, saya di depan. Ketika istri saya itu lagi ada nyapu, saya lagi ada bersihin di depan, menyiram bunga. Saya merasakan hadiratnya istri saya itu ketika saya bertemu dengan dia, atau saya dengar suaranya dia, atau saya dengar aktivitasnya dia. Ketika saya menyimak dia, oh istri saya lagi di depan. Kalau saya pergi keluar, kemudian saya pulang, saya langsung tanya, istri saya di mana ya? Kalau saya dengar ada suara, istri saya ada. Saya bisa tahu bahwa hadirat dia itu ada. Dan saya rasakan ketika saya bertemu dengan dia, lega lagi. Lega. Dan saya merasakan sukacitanya, karena bersama istri yang sudah 30 sekian tahun saya menikah dengan dia. Jadi ketika ada suara aja, saya bisa merasakan bahwa dia hadir bersama-sama saya di rumah. Hadiratnya bisa saya rasakan. Juga Tuhan, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, relasi kita terbina terus dengan Tuhan, maka kita akan merasakan hadiratnya itu, dan itu yang selalu menguatkan kita dan memberikan sukacita. Sukacita seperti itu harus dibagikan kepada orang, supaya orang lain juga mencicipi. Saya kadang-kala juga, saudara-saudara, mempromosikan terus kepada orang yang masih jomblo. Saya bilang, bro, sis, ayo dong menikah, cari pacar, ya kan? Katanya mereka, wah nanti kalau pernikahan bisa rame dan gini bang. Enggak, memang ada ramenya, tapi jauh lebih banyak mesranya, lebih enaknya, relasinya lebih enak. Saya bisa bayangkan kalau saya sampai tua seperti ini, saya sendiri, aduh kasihan amat. Bersyukurlah saya punya istri yang menemani saya sampai tua seperti ini. Ada sukacita yang Tuhan karuniakan kepada saya dengan relasi. Juga kita bisa dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan yang dipulihkan itu akan membuat kita merasakan bahwa sampai tua pun kita tidak merasa ditinggalkan. Kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita terus dan hadiratnya kita rasakan. Mari kita bagikan sama orang lain. Makanya saya ingetin sama orang lain, jangan jomblo terus. Kamu perlu menikah, kamu perlu teman hidup yang sejati seperti Tuhan Yesus yang adalah kekasih kita. Bagikan itu sama orang lain. Supaya orang lain juga menikmati apa yang kita alami, sukacita itu.
Nah, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya 75 tahun pada 17 Agustus 2020. Mari kita syukuri karunia Tuhan yang sangat besar buat bangsa ini. Dan bagikan sukacita kita yang kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita diberikan pekerjaan, kita diberikan rumah, kita diberikan teman-teman, kita diberikan persekutuan, kita diberikan kursus PLPR, kesempatan yang Tuhan karuniakan begitu banyak kepada kita selama hidup kita ini. Wow, ini karunia yang sungguh amat besar dan disyukuri, saudara. Kita bisa merayakan kemerdekaan seperti ini, saya bilang, wah, jangan kita sembunyikan, biar itu sukacita itu kita nyatakan, ekspresikan, saudara. Minggu yang lalu, saya langsung bagikan, ayo pasang bendera. Tanggal 1 sampai tanggal 1. Wah, yang lain pada, yes, yes, yes. Sekarang di kompleks saya pada pasang bendera. Apalagi saya bilang, ayo kita kumpulkan uang untuk kita memberikan hadiah kemerdekaan buat orang-orang sekitarnya, supaya mereka juga merasakan sukacita kita. Jangan kita cuma nikmati sendiri, dalam hati, tapi ekspresikannya lah itu dengan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita sebangsa, setanah air ini. Nyatakan dengan WA Anda, nyatakan dengan memberikan semangat. Dan saya setiap pagi kalau ketemu sama orang-orang yang keliling jalan di depan rumah saya bilang, salam sehat, salam semangat tuh, ayo terus jalan. Berikan greetings, berikan suntikan-suntikan semangat, suntikan-suntikan pengharapan di tengah-tengah orang yang sudah lesu, dan orang yang banyak letoy, yang banyak lelah, yang banyak mengalami pukulan karena pandemi. Tuhan ingin menjadikan kita agen-agen yang merubah situasi ini supaya orang-orang yang sedang kesusahan masih bisa merayakan kemerdekaan yang ke-75 negeri ini. Karena itu adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Jangan pernah melupakan kasih karunia Tuhan. Kemerdekaan bangsa ini 75 tahun. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kita.